Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas besar UAS PKS yang kedua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Konita Nurdin dengan NIM 120246091 dari TPP 57 dan dari program studi arsitektur. Pada video kali ini saya akan membahas tentang yaitu yang pertama latar belakang, yang kedua ada flowchart, yang ketiga C++, dan yang terakhir ada demo program. Untuk latar belakang, materi yang saya gunakan pada tugas kali ini yaitu program yang mencakup tentang materi kimia dasar yaitu stoikiometri, di mana terdapat dua pilihan program yaitu menghitung demo dan menghitung nilai massa. Selanjutnya, materi yang saya gunakan yaitu program yang mencakup tentang materi fisika dasar yaitu hukum Newton 3. Terdapat dua pilihan program, yang pertama menghitung gaya berat dan yang kedua menghitung massa benda. Penjelasan pertama yaitu flowchart. Yaitu start atau main menggunakan tabel berbentuk lonjong. Lalu deklarasi variabel menggunakan tabel berbentuk persegi di bawahnya. Alur terus turun ke bawah, terdapat output dan input dengan menggunakan bentuk tabel yang sama yaitu jajar genjang. Setelah pengguna memasukkan input dan pilihan, program masuk ke percabangan. Jika pengguna menginputkan pilihan 1, maka akan masuk ke percabangan 1 dan alur akan ke arah true. Lalu terdapat output dan input tentang berapa kali akan melakukan perulangan yang berbentuk jajar genjang. Setelah melakukan input pada alur selanjutnya, terdapat tabel untuk deklarasi variabel rumus yang berbentuk persegi panjang. Lalu masuk ke perulangan for dengan tabel berbentuk segi 6 untuk memproses hasil yang diminta, dan alur akan terus turun ke bawah sampai keluar hasil. Jika terjadi pengulangan program, maka alur akan naik ke atas menuju tabel for. Begitu pula dengan percabangan jika pengguna memilih pilihan kedua. Selanjutnya kita lanjut ke program C++. Untuk program C++, pada barisan keempat terdapat deklarasi variabel i, pilih n bertipe data integer karena merupakan tempat untuk bilangan bulat. Baris ke-6 dan 10 merupakan output judul dan daftar program yang ada. 11. Pengguna menginputkan pilihan program yang akan dipilih. Terdapat 3 percabangan pada program ini. Jika pengguna menginputkan pilihan 1, maka akan masuk ke percabangan 1 yaitu menghitung nilai mol. Terdapat output pertanyaan berapa kali akan menggunakan program ini. Pengguna menginputkan jawaban yang ditampung dengan variabel n lalu mendeklarasikan variabel yang berfungsi sebagai rumus perhitungan bertipe data float karena memungkinkan bilangan berupa desimal. Setelah itu terdapat perulangan for, diminta memasukkan nilai massa dan nilai mr. Setelah semua telah diinputkan, lanjut pendefinisian rumus yang ada yaitu mol sama dengan gr per mr dan keluar hasilnya. Jika pengguna menginputkan pilihan 2, maka akan masuk ke percabangan kedua yaitu menghitung nilai massa. Terdapat output pertanyaan berapa kali akan menggunakan program ini. Pengguna menginputkan jawaban yang ditampung dengan variabel n, lalu mendeklarasi variabel yang berfungsi sebagai rumus perhitungan bertipe data float karena memungkinkan bilangan berupa desimal. Setelah itu, terdapat perulangan for, diminta memasukkan nilai mol dan nilai mr. Setelah semua telah diinputkan, lanjut pendefinisian rumus yang ada, yaitu gr sama dengan mol dikali mr dan keluar hasilnya. Untuk pendemoan pada program ini, kita bisa langsung klik run. Lalu keluar layar hitam seperti ini, silakan menginputkan pilihan, pilihan pertama. Lalu berapa kali akan menggunakan program ini? Sebanyak 2 kali. Lalu keluar, masukkan nilai massa, kita coba 12. Lalu nilai AMR-nya kita coba 32. Dan keluar jumlah molnya 0,375. Perhitungan kedua. Untuk perhitungan keduanya kita masukkan nilai massa lagi sebanyak 45. Lalu MR-nya kita masukkan 13. Kita enter dan keluar hasilnya jumlah mol 3,46154. Ini untuk demo dari program C++ kimia dasar. Selanjutnya kita beralih ke penjelasan flowchart dari materi fisika dasar. Yang pertama yaitu start atau main menggunakan tabel berbentuk lonjong, lalu deklarasi variabel menggunakan tabel berbentuk persegi di bawahnya. Alur terus turun ke bawah, terdapat output dan input dengan menggunakan bentuk tabel yang sama juga yaitu jajar genjang. Setelah pengguna memasukkan input dan pilihan, program masuk ke percabangan.
Jika pengguna menginputkan pilihan 1, maka akan masuk ke percabangan 1 dan alur akan ke arah true. Lalu terdapat output dan input tentang berapa kali akan melakukan perulangan yang berbentuk jajar genjang. Setelah melakukan input, pada alur selanjutnya terdapat tabel untuk deklarasi variabel rumus yang berbentuk persegi panjang. Lalu masuk ke perulangan for dengan tabel berbentuk segi 6 untuk memproses hasil yang diminta. Dan alur akan terus turun ke bawah sampai keluar juga hasilnya. Jika terjadi perulangan program, maka alur akan naik ke atas menuju ke tabel for. Begitu pula dengan percabangan jika pengguna memilih pilihan kedua. Kita beralih ke program C++. Pada baris keempat, terdapat deklarasi variabel I pilih N bertipe data integer karena merupakan tempat untuk pilihan bilangan bulat. Baris ke-6-10 merupakan output judul dan daftar program yang ada. 11. Pengguna menginputkan pilihan program yang akan dipilih. Terdapat 3 percabangan pada program ini. Jika pengguna menginputkan pilihan 1, maka akan masuk ke percabangan 1 yaitu menghitung nilai gaya berat. Terdapat output pertanyaan berapa kali akan menggunakan program ini. Pengguna menginputkan jawaban yang ditampung dengan variabel N, lalu mendeklarasi variabel yang berfungsi sebagai rumus perhitungan bertipe data float karena memungkinkan bilangan berupa bilangan yang desimal. Setelah itu, terdapat perulangan for. Diminta memasukkan nilai massa benda dan nilai gravitasi. Setelah semua telah diinputkan, lanjut pendefinisian rumus yang ada, yaitu W sama dengan M dikali G, dan keluar hasilnya. Jika pengguna menginputkan pilihan kedua, maka akan masuk ke percabangan kedua, yaitu menghitung nilai massa benda. Terdapat output pertanyaan berapa kali akan menggunakan program ini. Pengguna menginputkan jawaban yang ditampung dengan variabel N, lalu mendeklarasi variabel yang berfungsi sebagai rumus perhitungan bertipe data float, karena memungkinkan bilangan berupa bilangan desimal. Setelah itu, terdapat perulangan for, diminta memasukkan nilai gaya berat dan nilai gravitasi. Setelah semua telah diinputkan, lanjut pendefinisian rumus yang ada, yaitu M sama dengan W per G, dan keluar hasilnya. Untuk demo pada program kali ini, kita juga bisa langsung klik run, keluar layar hitam seperti ini. Silakan menginputkan pilihan ke 1. Lalu berapa kali akan menggunakan program ini, kita pilih 2 lagi. Masukkan nilai massa benda, kita pakai 34, lalu kita enter, keluar masukkan nilai gravitasinya, kita pakai 10, kita enter, keluar jumlah gaya beratnya 340. Untuk perhitungan ketiga, masukkan nilai massa benda, perhitungan kedua, maksudnya masukkan nilai massa benda 56, lalu gravitasinya 10, kita enter. Nah, keluar juga jumlah gaya berat 560. Seperti ini untuk demo programnya. Jadi sekian penjelasan mengenai program flowchart dan C++ dari saya. Terima kasih untuk teman-teman yang udah memperhatikan dan menonton video saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.